Islam mengatur segala sesuatu termasuk kehidupan kita ini dengan sangat sempurna. Bahkan dalam peran suami maupun istri. Kita tahu bahwa dalam Islam laki-laki berfungsi sebagai kepala keluarga. Ia meminggul tanggung jawab utama lahir batin keluarga. Dan para laki-laki pun biasanya mengatur urusan rumah tangga bagian luar. Sementara perempuan mengatur segala urusan di dalam rumah. Mari kita lihat dalam surah An-Nisa ayat ke-34. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki atau suami itu adalah pemimpin bagi para wanita atau para istri. Karena Allah telah melebihkan sebagian mereka, yang laki-laki, atas sebagian yang lain, yakni wanita. Dan karena laki-laki telah memberikan nafkah dari harta mereka. Jadi, di sini kita bisa lihat bahwa memang laki-laki sebagai kepala keluarga, dia bertanggung jawab untuk menafkahi dan dia mengatur urusan-urusan luar rumah. Bagaimana dengan perempuan? Dalam surah Al-Ahzab ayat ke-33 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waqarna fi buyutikun", yang artinya, hendaklah kalian para istri tetap berada di rumah kalian. Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini, sahabat sekalian, adalah hendaklah para perempuan atau para istri menetap di rumah-rumah kalian dan jangan keluar kecuali ada keperluan. Kecuali teman-teman memiliki alasan-alasan yang syar'i misalnya, silakan untuk keluar. Tapi kalau tidak ada alasan yang syar'i, silakan untuk tetap terus berada di rumah. Karena itu lebih baik menjauhkan diri wanita dari fitnah. Namun teman-teman sekalian, walaupun kita tahu tugas utama dari seorang laki-laki adalah menafkahi keluarganya, namun kita paham bahwa tidak selamanya kondisi nafkah sebuah keluarga dalam keadaan yang ideal. Terkadang kita temui dalam sebuah keluarga ada suami yang kehilangan pekerjaan, atau suaminya sakit, atau mungkin suaminya bekerja tapi juga belum cukup untuk kehidupan keluarga, atau mungkin ada sebuah kasus janda, gak ada suami tentu saja, punya orang tua yang sudah sangat tua renta. Sehingga bagaimana ini? Siapa yang menafkahi? Tentu saja akhirnya wanita mengambil peran untuk membantu, bukan untuk mengambil alih tanggung jawab pria, melainkan untuk membantu. Dan kita lihat mengenai hukum wanita bekerja, Syekh Yusuf Al-Qardawi memandang hukumnya adalah diperbolehkan. Bahkan bisa jadi sunnah atau wajib jika memang wanita tersebut sangat membutuhkannya. Kita lihat kisah wanita bekerja itu ada dalam surah Al-Qasas ayat ke-23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalata la nasqi hatta yusdira ar-ri'a'u wa abuna syaikhun kabir. Yang artinya, kami tidak dapat memberikan minum ternak kami sebelum penggembala-penggembala itu memulangkan ternaknya, sedang ayah kami adalah orang tua yang telah lanjut usia. Jadi, dalam ayat ini dikisahkan dua anak perempuan Nabi Syu'aib alaihissalam pada saat itu hendak mengambil air minum untuk hewan ternak, namun banyak laki-laki di sana. Akhirnya mereka menunggu. Kemudian ada Nabi Musa alaihissalam yang melihat kejadian tersebut. Maka Nabi Musa alaihissalam pun membantu mereka untuk mengambil air karena sang wanita-wanita ini tidak bisa ikhtilat campur baur dengan para laki-laki yang sedang mengambil air. Dan wanita-wanita ini mengatakan mereka harus mengerjakan ini karena membantu ayah mereka yang sudah tua. Jadi teman-teman sekalian, kita bisa lihat bahwa para wanita-wanita bekerja dengan berbagai macam alasan. Salah satunya seperti yang saya sebutkan tadi. Bisa jadi suami sakit, atau orang tua memang sudah tua renta, atau memang suami di PHK, kehilangan pekerjaan, dan sebagainya. Baik teman-teman sekalian, keutamaan wanita yang membantu ekonomi keluarga itu luar biasa. Balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, keutamaan wanita yang bantu ekonomi keluarga. Apa yang mereka dapatkan? Pertama, mereka mendapatkan 2 pahala. Nafkah memang merupakan kewajiban suami atau ayah untuk memenuhi kebutuhan keluarga, meskipun sang istri kaya atau miskin. Jadi kalau istrinya kaya sekalipun, tetap harus memberikan nafkah. Sang suami harus memberikan nafkah kepada istri semampunya. Namun, ketika seorang istri atau anak perempuan menjadi tulang punggung bagi keluarga, hal itu akan menjadi pahala yang mengalir untuknya. Hal ini diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri bahwa Zainab
beliau adalah istri dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, datang kepada Rasul dan Zainab bertanya, "Ya Rasul, hari ini engkau menyuruh kami untuk bersedekah. Aku punya perhiasan dan aku ingin bersedekah dengannya. Tapi Ibnu Mas'ud suamiku mengatakan dirinya dan anak-anak lebih berhak menerimanya." Maka Rasul pun menjawab, "Benar apa yang dikatakan oleh suami dan anak-anakmu. Mereka lebih berhak untuk mendapatkannya." Hadis riwayat Bukhari. Jadi Rasulullah juga menambahkan bahwa apa yang Zainab lakukan, Zainab memiliki harta sementara suaminya miskin dan anak-anaknya memerlukan pertolongan Zainab. Rasulullah SAW menjawab bahwa Zainab itu akan memperoleh 2 pahala, yaitu pahala kekerabatan dan pahala sedekah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi seorang wanita kalau dia memiliki penghasilan atau dia ada uang, kemudian dia bantu ekonomi keluarganya, dia bantu suaminya, dia bantu anak-anaknya, maka dia dapat 2 pahala. Pahala kekerabatan dan pahala sedekah. Sedekah yang dikeluarkan istri kepada suaminya ini dampaknya akan sangat baik. Contohnya, akan terjalin hubungan yang harmonis, akan semakin mesra dengan suami dan anggota keluarganya. Dan sesungguhnya sang istri ini sedang merealisasikan tujuan dari pernikahan, yakni adalah saling tolong-menolong, saling kerjasama dengan suasana yang penuh cinta dan kasih sayang. Jadi banyak kebaikan. Kita bersedekah, yang paling utama adalah orang-orang terdekat kita. Jadi sebelum kita bersedekah dengan yang lain-lain, perhatikan apakah suami atau anak-anak memerlukan pertolongan kita atau tidak. Kalau kita ada, maka berikan dan itu dihitung sebagai sedekah, sahabat sekalian. Kemudian kedua, keutamaan atau balasan Allah bagi orang-orang, khususnya para wanita yang membantu ekonomi keluarga, selain dapat 2 pahala, maka tentu saja ia termasuk orang yang sedang jihad fi sabilillah. Jadi suatu ketika Rasulullah sedang berjalan dengan para sahabatnya, kemudian ada seseorang yang sedang membelah kayu bakar dengan penuh semangat. Lalu salah seorang sahabat menyayangkan, kenapa laki-laki itu menggunakan kekuatannya hanya untuk membelah kayu bakar saja? Kenapa nggak digunakan untuk berperang di jalan Allah? Maka Rasul bersabda, "Jangan kalian berkata demikian. Sesungguhnya bila ia bekerja untuk menghindarkan diri dari meminta-minta, maka dia berarti sedang dalam keadaan fi sabilillah, jihad fi sabilillah. Jika seseorang bekerja untuk mencari nafkah serta mencukupi kedua orang tuanya atau keluarganya yang lemah, dia pun sedang berjihad fi sabilillah." Dan kata Rasul, kalau ia bekerja hanya untuk bermegah-megahan atau memperkaya dirinya, maka ia berada dalam jalan syaitan. Jadi laki-laki, termasuk juga perempuan, ketika dia bekerja, kemudian menafkahi keluarganya, membantu perekonomian keluarganya, maka dia sedang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun harus diingat sahabat sekalian, bahwa harta yang dihasilkan dari jerih payah istri adalah sepenuhnya hak bagi istri. Dan kalau digunakan untuk menafkahi suami serta anak-anak, tadi ya, itu digolongkan sebagai sebuah sedekah, sebuah perbuatan yang mulia. Kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari, apabila seorang muslim memberikan nafkah kepada keluarganya dan dia mengharap pahala darinya, maka itu bernilai sedekah. Bahkan dalam fatwa Islam ditegaskan, khusus untuk masalah gaji istri yang bekerja, semuanya menjadi hak istri. Suami tidak boleh mengambil harta itu sedikit pun, kecuali dengan kerelaan hati istri. Begitulah teman-teman sekalian. Kemudian kita lihat bahwa banyak sekali contoh-contoh wanita-wanita yang bekerja di zaman Rasulullah SAW maupun di zaman sahabat. Biasanya para wanita yang bekerja di zaman Rasul dan sahabat itu yang pertama berada dalam sektor kesehatan, disebabkan banyaknya peperangan yang terjadi di masa itu. Jadi salah satu sumber kisahnya ada dalam hadis riwayat Muslim. Ada seorang wanita namanya Ummu Atiyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, "Aku ikut peperangan bersama Nabi 7 kali. Aku berada di belakang rombongan pasukan ini. Tugasku membuat mereka makanan dan mengobati yang terluka dan merawat mereka yang sakit." Jadi maknanya adalah para perempuan di zaman dulu bekerja dalam sektor kesehatan. Juga di zaman yang sekarang kita lihat banyak ya orang-orang, para wanita, para perawat misalnya yang bekerja dalam sektor kesehatan. Atau di zaman dulu kita juga lihat bahwa para sahabiah, wanita-wanita yang salihah, sahabat Rasulullah SAW juga bekerja di bidang perkebunan. Terutama kalau kita lihat di Madinah, pekerjaan utama biasanya adalah mereka bertani. Selain berdagang, mereka juga bertani. Dan perempuan-perempuan di masa itu, mereka terlibat dalam bidang pertanian. Ada yang memetik buah, ada yang merawat ladang.
Jadi teman-teman sekalian, kisah wanita-wanita yang bekerja dalam bidang pertanian atau perkebunan ini, kita bisa lihat kisahnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dan Abu Daud dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Sepupu perempuanku ditalak 3. Lalu suatu hari ia mengambil kurmanya, namun ada seorang laki-laki yang melarangnya. Lalu ia mendatangi Rasul dan menanyakan hal itu, dan Rasul pun bersabda, "Betul, semangatlah memetik kurmamu. Sungguh semoga setelah memetiknya engkau bisa menyedekahkannya atau berbuat baik dengan kekayaan kurma itu." Maksudnya di sini, di zaman dulu banyak perempuan-perempuan yang juga bekerja di bidang perkebunan atau pertanian. Atau ketiga, di zaman Rasulullah banyak perempuan-perempuan yang bekerja dalam bidang kerajinan tangan. Kisah ini bersumber dalam hadis riwayat Ibnu Hibban. Zainab, istri Ibnu Mas'ud, itu wanita yang bekerja dengan kerajinan tangan, membuat sesuatu, memproduksi sesuatu. Pada saat itu Abdullah bin Mas'ud tidak memiliki banyak harta, tapi Zainab ini dengan tangannya beliau membuat sebuah kerajinan sehingga beliau mendapatkan harta dari keahlian yang dimilikinya. Begitu juga dengan salah seorang istri Rasul namanya Zainab binti Khuzaimah radhiyallahu anha. Beliau itu digelari dengan nama Ummul Masakin, ibunya orang-orang miskin. Beliau itu menyamak kulit binatang dan ketika mendapatkan uangnya diberikan kepada orang-orang yang miskin. Kemudian yang keempat, biasanya wanita-wanita di zaman Rasulullah SAW itu bekerja sebagai seorang pengajar atau memberi fatwa, ya, mengajar. Seperti contohnya Siti Aisyah radhiyallahu anha dan Ummu Salamah. Mereka ini menjadi penyampai pesan-pesan Rasulullah SAW. Kita lihat di zaman yang sekarang juga banyak ya guru-guru dari kalangan wanita. Itu pekerjaan-pekerjaan yang syar'i, pekerjaan-pekerjaan yang memang sudah dilakukan oleh wanita-wanita di zaman dulu. Kemudian profesi lain para wanita-wanita di zaman dulu, apa saja yang mereka lakukan? Tentu saja yang paling masyhur adalah Siti Khadijah radhiyallahu anha. Beliau berdagang, tapi ingat Siti Khadijah radhiyallahu anha tetap diam di tempatnya. Pergi ke Syam, pergi ke negara-negara lain itu dengan tangan kanannya. Beliau mengirim orang-orang untuk meluaskan bisnisnya, sementara beliau sendiri menetap di kota Mekkah. Siti Khadijah menjadi representatif perwakilan dari wanita-wanita yang berdagang atau para pengusaha wanita di zaman yang sekarang. Kemudian kita lihat ada Asma binti Abu Bakar. Asma binti Abu Bakar ini punya suami namanya Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Apa kata Asma binti Abu Bakar? Zubair menikahiku sedang dia tidak memiliki apa-apa kecuali kudanya. Akulah yang mengurusinya dan memberinya makan. Aku pula yang mengairi pohon kurma, mencari air dan mengadon makanan. Aku juga membawa kurma dari kebun di atas kepalaku, yang sangat jauh perjalanannya, sangat jauh jaraknya. Jadi Asma binti Abu Bakar ini bekerja dengan membantu suaminya. Atau pekerjaan lain, wanita-wanita bekerja di zaman Rasulullah, kita lihat ada Ashifa binti Abdullah. Jadi Ashifa binti Abdullah ini adalah wanita Mekah, dia pandai membaca, menulis, dan mengajar para muslimah-muslimah lain biasanya. Dan kemudian beliau menjadi guru juga di zaman Rasul. Dan salah satu muridnya dari Ashifa binti Abdullah ini adalah Hafsah binti Umar bin Khattab, istri Rasulullah SAW. Dan Ashifa ini kemudian bekerja mengurusi masalah pasar. Juga ada wanita bernama Ummu Salim binti Malhan. Beliau itu adalah penata rias. Kalau sekarang banyak ya profesi penata rias, ternyata sudah ada di zaman dulu. Begitulah teman-teman sekalian, banyak sekali profesi yang bisa dipilih oleh para wanita. Namun ingin saya sampaikan bahwa wanita-wanita boleh saja bekerja, tapi harus memperhatikan rambu-rambunya atau hal-hal yang harus diperhatikan ketika wanita bekerja. Adalah yang pertama, pekerjaan itu tidak mengganggu kewajiban utamanya dalam urusan di dalam rumah. Karena sebenarnya tugas wanita itu paling utama adalah mengurusi anak-anaknya dan melayani suami. Jadi dia boleh bekerja asal tidak mengganggu kewajiban utamanya. Kemudian yang kedua, harus dengan izin suami. Harus dengan izin suami. Kalau suami katakan boleh kerja, boleh. Kalau suami katakan tidak boleh kerja, maka tidak boleh. Kemudian yang ketiga, ketika teman-teman bekerja, harus menerapkan adab-adab Islami. Contohnya seperti apa? Tidak melembutkan suara kepada pria yang bukan mahram. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fala takhdu'na بالقول فيطبع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا. Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara, sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik. Jadi kalau mau bekerja, yang ketiga tadi syaratnya menerapkan adab-adab Islami, contohnya tidak melembutkan suara kepada pria yang bukan mahram. Termasuk
adab-adabnya adalah teman-teman menjaga pandangan. Dalam surah An-Nur ayat 30-31 Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah pada laki-laki beriman, hendaklah mereka menahan pandangan dan memelihara kemaluan. Demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Juga sama, katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangan dan memelihara kemaluan. Jadi menahan pandangan ini atau menjaga pandangan ini itu merupakan salah satu adab ketika teman-teman mulai berinteraksi dengan yang bukan mahram. Maksudnya di sini bukan tidak boleh berteman dengan yang bukan mahram, silahkan untuk urusan-urusan yang penting misalnya. Tapi kalau sekiranya ketika memandangnya menimbulkan sesuatu di dalam hati kita yang sekiranya kita senang atau membuat gejolak hawa nafsu syahwat kita naik, maka alihkan pandangan tersebut. Jadi jaga pandangan. Biasanya ini pandangan kemudian nanti akan masuk kepada yang lain-lain. Diawali dengan pandangan. Jadi hati-hati dengan pandangan. Bicara yang seperlunya saja. Bicara yang seperlunya saja ini juga termasuk adab teman-teman sekalian. Ketika berinteraksi dengan lawan jenis atau laki-laki yang bukan mahram, teman-teman lihat dalam surah Al-Qasas ayat 23, tadi menyambung kisahnya dua putri anak Nabi Syuaib alaihissalam yang akhirnya ditolong oleh Nabi Musa. Nabi Musa menolong mengambilkan air untuk hewan ternak mereka. Apa yang mereka ucapkan? Mereka mengucapkan, sesungguhnya bapakku memanggil kamu agar ia memberikan balasan kepada kamu terhadap kebaikanmu memberikan minum ternak kami. Jadi dalam surah Al-Qasas 25 mengindikasikan dua perempuan ini berbicara kepada laki-laki yang bukan mahramnya dengan singkat padat jelas. Jadi tidak berbicara yang panjang-panjang, mencela-mencela dan sebagainya. Berikutnya tentu saja merupakan bagian dari adab adalah dengan memakai hijab. Teman-teman lihat dalam surah Al-Ahzab ayat ke-59. Yang keempat, apa saja sih yang harus diperhatikan kalau perempuan bekerja? Pekerjaan yang sesuai dengan tabiat wanita. Mengajar kah, menjadi perawat, penulis buku, berdagang, atau tadi yang saya sebutkan ketika saya menyebutkan contoh-contoh tadi, wanita-wanita yang hidup di zaman Rasul. Nah, itu bisa menjadi pertimbangan kalau teman-teman ingin bekerja. Kelima, kalau para perempuan ingin bekerja, jangan ada ikhtilat. Jangan campur baur. Dan yang keenam, hendaklah mencari dulu pekerjaan yang bisa dilakukan di dalam rumah. Jika nggak ada pekerjaan yang bisa dilakukan di dalam rumah, baru cari pekerjaan di luar rumah yang khusus ada kalangan wanita. Kalau nggak ada juga, yang jangan sampai ada fitnahnya. Zaman sekarang sebenarnya mudah kalau teman-teman ingin menambah penghasilan di rumah saja. Dengan berjualan online kan bisa juga. Jadi begitulah teman-teman sekalian, silakan teman-teman untuk bekerja dan dengan syarat-syarat yang sudah saya sebutkan tadi. Dan kemudian teman-teman ingat, tidak ada salahnya perempuan mendapatkan uang lebih banyak mungkin daripada suami. Yang salah ketika seorang perempuan menjadi sombong kepada suami karena ia mendapat uang lebih tinggi atau mungkin lebih hebat di luar sana dibanding dengan suaminya. Apapun itu, engkau tetap seorang makmum di hadapan suamimu dan niatkan apa yang engkau lakukan. Engkau bekerja ini lillah karena Allah untuk membantu perekonomian keluargamu. Semoga dimudahkan dan semoga selalu jaga diri, dan insya Allah engkau wanita yang hebat. Engkau tidak lupa dengan kewajiban mengurus anak-anakmu di rumah dan melayani suamimu. Di satu sisi engkau ikut turut membantu suamimu untuk kehidupan perekonomian keluargamu. Sukses selalu untuk sahabat-sahabat semua. Terima kasih, semangat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.